Hello everyone, welcome back to my channel. It's me again, Mr. Anwar. Belajar bahasa Inggris dari nol besar sampai bisa. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas materi yang baru. Tentunya ya, masih grammar yang basic dari nol. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang kalimat nominal. Maka kali ini kita akan membahas tentang kalimat verbal. Saya tulis dulu ya. Kalimat verbal. Yap. Kita ulangi sedikit. Kalimat dalam bahasa Inggris akan dikatakan kalimat apabila dia terdiri dari minimal ada subjek, ada verb. Yap, saya tulis dulu ya. Ada subjek, ada verb. Ya, kata kerja ya yang di dalamnya terdapat to be, maka itulah kalimat nominal. Sedangkan kalimat ya yang di dalamnya yang kata intinya itu adalah selain to be, maka dia itu disebut kalimat verbal. Ini secara umumnya ya, kita bahas satu-satu. Maka oleh karena itu, supaya lebih jelasnya, kita definisikan. Kalimat verbal, ya, dalam versi Indonesia, kalimat yang ada kata kerja. Kalimat yang ada kata kerja, kalimat yang ada kata kerja. Sedangkan kalimat nominal dalam versi Indonesianya ya, kebalikannya, kalimat yang tidak ada kata kerja. Kalimat verbal, kalimat yang ada kata kerja. Kalimat nominal, kalimat yang tidak ada kata kerja. Apa contohnya? Baik. Saya belajar. Nah, saya bukan kata kerja. Belajar, apakah ini kata kerja? Iya, sudah jelas ya. Belajar adalah kata kerja. Maka sederhananya tinggal diterjemahkan. Saya bahasa Inggrisnya I. Ya. Belajar bahasa Inggrisnya study. Selesai. Saya belajar, I study. Kita ganti subjeknya jadi you. Kamu belajar. Saya tulis dulu ya. Kamu belajar. Berarti you tadi. Silakan mau ditambahkan objeknya, mangga ya. Oke, yang tadi you study English. Baik, you study English. Kita ganti lagi subjeknya jadi we. Berarti jadinya bentar ya, kami belajar bahasa Inggris. Kita terjemahkan. Kami bahasa Inggrisnya we, belajar study bahasa Inggris English. We study English. Sederhana, tapi untuk subjek I, you, they, we. Satu lagi berarti ya, they berarti belum. Maka kalau kita ganti subjeknya they, bunyinya akan seperti they study English. They study English. I study English. You study English. We study English. They study English. Sederhana itu saja untuk kalimat verbal kalau menggunakan subjek I, you, they, we. Karena nanti kalau kita menggunakan subjek orang ketiga tunggal, maka akan terjadi beberapa perubahan yang akan kita bahas nanti di video selanjutnya. Kalem ya. Kita lanjutkan.
Kalau di dalam kalimat nominal, ketika kita membuat kalimat negatif, tinggal tambahkan not. Di sini juga pada kalimat verbal, kita juga tambahkan not. Namun sebelumnya harus menggunakan do. Maka jadinya do not. Kasih contoh yang negatifnya. Yang tadi I study English, maka dia akan menjadi I do not study English. I do not study English. Do not-nya juga bisa disingkat don't. Don't. I don't study English. Boleh juga I do not study English. Boleh. Ini ya, sangat gampang sekali. Kalau kita ganti I jadi you, maka negatifnya dia akan menjadi you do not study English. You do not study English. Atau you don't study English. Kita ganti subjeknya jadi we. Maka bunyinya akan we do not study English. We do not study English. We don't study English. Ganti subjeknya tadi yang we jadi they. Maka bunyinya akan they do not study English. They do not study English. They don't study English. Nah, ini dia ya kalau kita ingin membuat kalimat negatif. Bagaimana dengan yang interrogatif? Interrogatifnya kalau di kalimat nominal to be-nya kita taruh atau simpan, kita tulis di depan atau di awal, maka di kalimat verbal ini do kita simpan di awal. Kita letakkan di awal, kita tulis di awal. Maka bunyinya seperti ini. Do I study English? Do I study English? Do I study English? Itu dia. Pahamnya? Siap. Kalau misalkan you-nya kita ganti tadi, maka dia bunyinya do. I-nya kita ganti ya. Do you study English? Do you study English? Do you study English? Nah, itu dia. Kita tidak pakai are you study English? Itu salah. Walaupun orang paham, tapi tetap itu salah. Maka yang benar ada ya, do you study English? Do you study English? Oke. Do I study English? Lanjut. You kita ganti dengan we. Maka bunyinya do we study English? Do we study English? Do we study English? Nah, oke. Sekarang we-nya kita ganti pakai they. Maka bunyinya adalah do they study English? Do they study English? Itu saja ya. Do I study English? Do you study English? Do we study English? Do they study English? Nah, itu dia kalau membuat kalimat interrogatif. Itulah dia kalimat positif, negatif, interrogatif. Itulah ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Mudah bukan? Baiklah. Sementara contoh-contoh yang lain, kita silakan dikembangkan sendiri. Mau pakai kata kerja yang lain silahkan. Yang penting harus teratur apakah itu kalimat nominal atau verbal. Kalau dia kalimat nominal persiapkan to be. Kalau dia kalimat verbal persiapkan do. Mudah bukan? Alright. Oke. Itu saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jangan lupa like, subscribe, and share this video. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris. Alright, see you on the next video.